Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah musalla Nurul Iman lorong Pekapuran Patulur Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam ini kita diberikan Allah nikmat sehat afiat. Alhamdulillah, di malam ini kita dikumpulkan Allah dalam kebaikan. Alhamdulillah, di malam ini kita bersama-sama insyaallah mencari atau mendapatkan bagian daripada sebagian dari keridhaan Allah dan keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita masih disertai dengan nikmat Islam dan iman, sehingga sangat gampang bagi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat di dalam surga Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa dalam beberapa hari ini, insyaallah 1-2 hari ke depan kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diperuntukkan Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimana kebaikan dilipat gandakan oleh Allah taala. Bulan yang dimana menjadi salah satu keistimewaan untuk mendapatkan bagian-bagian yang banyak daripada karunia yang Allah berikan kepada kita. Bulan yang dimana dibukakan pintu taubat sebesar-besarnya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita siap memasuki bulan tersebut, dan harus siap dengan mempersiapkan beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Di antaranya kita harus mempersiapkan persiapan fisik badan kita supaya selalu sehat, jaga supaya selalu semangat, apalagi di malam pertama Ramadan, malam yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, malam yang dimana Allah memandang hambanya dengan pandangan rahmat. Di malam pertama Ramadan itu Allah memandang hambanya dengan pandangan rahmatnya. Kalau kita dipandang Allah tepat di malam pertama Ramadan, Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan kita berhasil dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya. Kata Rasulullah SAW, kita tidak akan merugi hidup selama-lamanya. Jadi, bagaimana caranya kita tampilkan pemandangan di awal Ramadan itu dengan semangat, baik dari pakaian kita, baik dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan bahwasanya kita bergembira masuk bulan suci Ramadan. Senang, artinya datang Ramadan, bukan menjadi sedih, tapi senang sebab ada orang yang sedih masuk Ramadan. Tidak teman dengan Ramadan tadi, ya ngapa banyak ininya, banyak itunya. Tapi kita harus menjadi orang yang senang di masuk bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Jadi siapkan fisik kita, siapkan badan kita, jauh daripada hal-hal yang barangkali akan mendatangkan penyakit, jauhi untuk kita masuk dalam bulan Ramadan supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempersiapkan ilmu pengetahuan, ilmu agama. Artinya kita mempersiapkan di bulan Ramadan itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan ini ada rambu-rambunya. Rambu-rambu kan ada lampu abang, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Kalau lampu abang tu jangan dilakukan. Kalau lampu hijau tu kita cari, kejar ke. Tapi kalau lampu kuning hati-hati, jangan dipakai. Nah, itu harus kita ketahui apa yang membatalkan puasa, apa yang harus kita lakukan supaya puasa kita lebih sempurna, lebih banyak pahalanya. Apa yang harus kita jauhi. Nah, itu ngomong-ngomong mencarut, ngomong-ngomong kotor, yang apalagi yang membatalkan puasa. Sebab yang membatalkan puasanya ada 2 bagian. Ada yang membatalkan puasanya secara langsung, ada yang membatalkan pahala puasanya. Nah, yang kita lakukan ni pahala puasa yang kita batalkan. Banyak yang membatalkan pahala puasa itu. Nabi menyebutkan dalam hadis, di antaranya dusta, berbohong, kemudian riba, ngomong kuo, kemudian namimah, mengadu domba, provokator, kemudian memandang dengan syahwat, kemudian bersumpah palsu. Itu ngabiskan pahala puasa kalau.
Kata kita puasa, sekali deh kita berbohong, habis langsung pahala puasa kita. Ya percuma deh nak nunggu Ramadan setahun nak ngabis ke pahala puasa cuman boleh lapar sama haus baik. Ya tak usah nak nunggu bulan Ramadan, bulan lain baik. Nah, jadi artinya kita harus jauhi hal-hal seperti itu. Sudah tu apa lagi? HP, wangi main HP tu. Ya, yang punya HP tu jangan pula dijengok-jengok HP tu. Agak dicekal-cekal sampai termotong HP tu Jangan ya, kurangi sebab banyak isi-isi yang mungkin tak ada benar. Nah, itulah ditakutkan. Sudah tu apa lagi? Apa nama iba, kumpul-kumpul yang kata manfaat, ngomong ke wong, ngomong cerita ke wong. Wong itu tak demen kalau kita cerita ke dia, habis pahala puasa kita. Memandang dengan syahwat. Dengan syahwat dengan nafsu, tertarik kemudian menghabiskan pahala puasa kita. Sayang, cuman nak apa namanya boleh lapar sama haus baik kan, sayang. Nah kemudian apa lagi? Banyak niat yang baik. Mempersiapkan diri kita dengan niat-niat yang baik. Mulai dari sekarang tuh niat-niat yang baik tanamkan. Ya Allah, agak Ramadan ni aku puas tarawih aku tak tinggal. Aku ngaji dapat sekian. Aku ibadah ini tak tinggal lagi. Solat sunat duha nak aku komplit ke galau. Sudah tu zikir segala macam, niat yang baik. Apa yang kita pacak niat yang baik, kita niat yang baik. Yang terakhir, banyak-banyak berdoa dengan Allah supaya Allah selalu memberi kita hidayah, selalu memberi kita petunjuk dan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan, mengakhiri bulan Ramadan, menutup bulan Ramadan, dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Karena rugi bagi seseorang yang bertemu bulan Ramadan tapi di penghujung Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah. Rugi sama sekali. Oleh sebab itulah, insyaAllah mudah-mudahan kita lah siap galau mudah-mudahan kita lah siap galau, termasuk siap rumahnya juga, termasuk siap ko'o-ko'onya yang masuk Ramadan tak apa-apa. Hari pertama nak beli daging tak apa-apa. Kalau ada duit. Kalau kasih duit tak baca, ini mencom jadilah. Mencom tu rasa daging ni atau mungkin yang mana ada ayam, beli ayam, tak apa-apa nyenangkan keluarga kita di hari pertama, menampakkan kesenangan masuk Ramadan. Jadilah, cuma jangan bawa segino agak mubazir saking banyak makanan di rumah tu, ujung-ujung kucing lagi senap. Ya ada gitu, kucing yang di rumah tu lagi senap makan. Nah itu, jangan, apalagi hari pertama, hati-hatinya agak belanja segala macam. Sudah tu sikok lagi, kalau yang nak belanja ngabuburit, yang nak nyari ko'o-ko'o yang nak nyari makanan suri-suri sebelum buka tu, ya perhatikan yang jualannya, jangan get nyingok yang jualannya. Ya, meli yang tempat jualannya abang bibir tebal, tak maki kudung, tak maki jilbab. Jangan sampai habis pahala puasa kita. Apa? Lemak situ, padahal bukan makanannya lemak, orang ni jualan lemak. Nah itu jangan. Sudah tu kata ulama, perhatikan makanan untuk berbuka, sama perhatikan siapa yang ngajak buka. Itu perhatikan. Wiko itu kata ulama, perhatikan makanan yang bakal kita makan untuk berbuka, sama perhatikan siapa yang ngajak kita berbuka. Kadang-kadang kita ni diajak berbuka, kita tengok dulu siapa yang ngajak berbuka. Kalau kita tahu yang ngajak berbuka tu orang yang penghasilan dari penghasilan haram, penghasilan dari penghasilan subhat, dia magikan makanan untuk berbuka, lebih baik jangan dimakan. Itu perhatikan, jangan lapar haus itu. Sudah tu sikap lagi. Waktu kita berjalan kan galak ada orang magi ke takjil pinggir jalan, galak ada orang magi ke makanan nak pak buku itu. Nah itu kalau kita ragu tidak usah lah. Sebab kalau dia jadi benda yang subhat atau jadi benda yang haram, sayang puasa kita. Apalagi kalau keluarnya dari kelompok-kelompok tertentu yang magi ke. Lebih baik tidak usah kita mbek, kita hidup qanaah bi apa adanya, kecuali kalau darurat wallah alam bisawab itu cuman kita harus jaga, sayang puasa kita dari terbit fajar sampai beduk maghrib, nahan lapar nahan haus, sayang sekali kalau habis pahala tak dapat pondok pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu juga kita harus perhatikan. Sudah tuh sunah-sunahnya takjilul futur, mempercepat buka. Kalau beduk maghrib itu yakin matahari tenggelam sudah masuk waktu maghrib, jangan usah tunda-tunda lagi buka tu, langsunglah maca doa. Jangan maca doa bismika Allahumma ahya bismika amut, jangan maca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Langsunglah kita santap makanan yang paling utama kurma.
Kurma itu yang paling utama kurma yang basah. Yang kurma kering, badannya kering, gus kering pula, makan kurma kering. Cari kurma yang basah, banyak kan kurma yang murah-murah yang basah tuh. Itu. Lalu yang kedua baju putih. Urutannya tuh, baju putih. Baru yang manis. Yang manis tuh yang abdul tuh yang alami, cak semangkong. Itu yang alami itu yang di dulu tuh, yang bukan dibuat dari alam. Nah, baru yang selanjutnya yang manis-manis yang dibuat, cak kolek. Itu yang terakhir, itu sunnahnya kurma pertama. Kurma tuh makannya jangan lapar haus gini, yang ganjil-ganjil be. 1, 3, 5. Sunnah kurma tuh. Waktu sahur juga sunnah makan kurma. Ya, habis kita makan sahur tuh cecep kusikak jadi ya kurma ngambil sunnah. Nah, itu sunnahnya. Agak sudah makan, mau berdoa. Jangan berdoa dulu. Mau doa, beduk maghrib, Allahumma laka sumtu, salah. Makan dulu, baru berdoa. Sudah selesai berdoa, ya silakan minta apa yang nak diminta sama Allah. Panjang umur, taat segala macam. Kata Nabi Muhammad, al-shaim itu dakwatun mustajabah. Untuk berpuasa itu ada satu doa yang dikabulkan Allah ketika dia berbuka. Indah fitri, setelah dia selesai berbuka, matalkan puasa, dia berdoa. Doanya, ya habis kita matalkan puasa tadi kan kita doa. Allahumma laka sumtu, dan lain sebagainya. Zahabaz zoma wabtalatil uruk. Banyak doa buka tu. Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi. Banyak baca. Kita mana pacak kita baca. Kita minta juga sama Allah doa-doa yang kita inginkan sama Allah. Minta. Nah, baru tu kita selesai, terserah. Nak maghrib, solat maghrib dulu, apa nak makan dulu, terserah. Cuman bagusnya tu solat maghrib dulu. Kalau kuawa, kalau tak kuawa lagi, kata sandal ke lemas, hantarlah dulu makanan itu. Baru solat maghrib. Nah, habis solat maghrib, sudah selesai, istirahat dengan baru kita nak berangkat untuk sholat isya dan tarawih. Mandi sunnahnya, mandi dulu berangkat. Sebelum sholat isya sholat tarawih itu kita disunahkan mandi. Abdalnya mandi di waktu itu, jadi segar. Sore-sore tak boleh mandi, makruh. Mandi sebelum beduk maghrib itu makruh hukumnya. Mandinya itu sesudah buka, sebelum kita kelanggar. Walaupun tak boleh sholat di langgar, tapi kita sholat di musola. Kita berangkat. Nah, itu sudah siap segar itu badan kita. Makanya makan kurma itu ganjil tadi, resep supaya badan segar. Kalau makan kurma genep, lemes badan kita. Itu nah sudah. Tuh. Apalagi sunnahnya, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kalau sahur itu kira-kira kebeh. Kalau beduknya azan subuh jam 5 kurang seperempat, ya kita kira kebeh. Dapat tak kita kalau buka jam 4 seperempat atau jam 4. Jangan ngejok rokok. Agak ngejok rokok, ngapa? Buka, bangun ke? Ngapa? Buang rumah, bangun ke? Ngapa? Bangun, 3:30 kita sahur. Ngapa? Dapatlah 4 batang, 5 batang. Ngejok rokok lagi. Nak cepet-cepet. Jangan. Sahur ke akhir ke sahur tu. Cak jam 4 seperempat atau jam 4. Sebab kan kita ada jeda waktu imsakan 10 menit kan? Sebelum kita beduk subuh. Imsak itu 10 menit sebelum beduk subuh. Kita disunahkan untuk tidak makan dan minum. Itu sunnah hukumnya. Nah, jadi kita juga jam 4 kita sahur kan. Nah, itu. Sudah tu apa lagi sunnahnya? Menjaga lisan, menjaga ucapan dari sesuatu yang tak katik manfaat. Bulan puasa ni berbaik banyak diem deh. Biarlah kata kurang sariawan tak apa-apa. Kata kurang sakit gigi tak apa-apa. Yang penting kita banyak diem, jangan banyak cerita. Sebab hati-hati ngomong kotor, ngomong tak katik manfaat. Apalagi yang terbiasa ceplos-ceplos ngomong itu, jaga. Hindari bicara-bicara kotor, mencarut, omongan keji. Kalau ada nyaci kita, omong ke, aku puasa, aku puasa. Itu omong kecil itu sunnah hukumnya. Kata Imam Nawawi, kalau kita memang tak takut riak, omong ke langsung, aku puasa. Kalau kita takut riak, dalam hati aku puasa. Nah, itu sunnah hukumnya. Jadi banyak sekali mungkin. Nah, itu harus kita pelajari. Kita baca buku, beli buku tentang Ramadan. Apa dia yang harus dilakukan dalam Ramadan ini? Pahala-pahala yang besar kan? Pahalanya banyak di Ramadan ini. Pahala wajib jadi pahala 70 kali lipat. Pahala sunnah jadi pahala wajib. Bertasbih dapat pahala besar. Kita baca tasbih di bulan Ramadan sama kita baca tasbih di bulan yang lain, oh jauh. Baca la ilaha illallah itu beda pahalanya. Apa baik? Kita menjaga pandangan mata kita, pahalanya 100 kalau di bulan lain. Kalau bulan Ramadan dikali kesekian.
Banyak keutamaannya. Makanya kalau orang meninggal di bulan Ramadan dalam ibadah, oh masya Allah, insya Allah dilepaskan daripada balak yang ada di dalam barzah sana, selagi dia menghormati bulan Ramadan itu. Makanya Ramadan itu dihormati. Walaupun ada cerita orang Yahudi ini punya anak makan di bulan Ramadan, dimarahinnya. Kau tak menghargai orang Islam berpuasa, marahinnya anaknya. Akhirnya apa? Begitu dia nak meninggal, Allah ilhamkan dia Islam. Mati ketika dia meninggal, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mati dalam keadaan Islam, dimasukkan Allah ke surga Allah Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara menghormati bulan suci Ramadan. Ini banyaknya orang tak menghormati Ramadan ni, ngokok tengah jalan, tak kasih malu. Makan. Nah, itulah makanya kita diajari ulama dulu, dari ulama-ulama kita yang nak jualan di bulan Ramadan itu jangan terang-terangan, tutupi. Tujuannya apa? Tujuannya menghormati kehormatan bulan Ramadan, menghormati kehormatan orang yang berpuasa. Dijaga. Jangan kita ada orang inilah, itulah tadi. Kita kalau kita tidak di sini, insya-Allah kita paham. Yang di luar barangkali yang berkaitan dengan hal itu, kalau kita baca tegur keluarga kita ingat ke. Jangan tu, kalau nak jualan juga tutupi, jangan terbuka, jangan kejinguan. Kalau ada orang liwat nyingok jualan masakan umpama. Ada orang liwat orang puasa nyingok masakan duk lapar, batal dia puasa gara-gara nyingok itu. Dosa yang jualan itu. Dapat bagiannya kena ditunjuk ke tadi. Coba tak tunjuk tak dijingok. Nah itu ya namanya. Di bulan Ramadan ini setan tak kata pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, doa mustajab. Setan tak kata, ada juga setan yang di dalam kacau. Setannya kalau Ramadan ini mendap dalam kacau. Yo, kalau nak nyingok setan Ramadan, tak kacau, kejingokan setan. Kalau ya artinya setannya kita tu lah. Yang nafsu kita setannya je. Nah insya-Allah mudah-mudahan antum disihatkan Allah. Ana juga minta doa semoga sehat. Kita bisa mengambil bagian besar dari bulan Ramadan tahun ini supaya lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Artinya insyaallah kita bakal masuk surga walaupun dibasuh dulu di neraka. Tapi mudah-mudahan dihapuskan kalau dosa Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Dan ini sesuai dengan tema kita malam ini. Malam ini kita masuk bab tentang bahasan tentang al-munjiyat. Al-munjiyat ini hal-hal yang bisa menyelamatkan dalam kehidupan kita. Hal-hal sesuatu yang bisa perbuatan-perbuatan yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita di dunia. Wa ammal munjiyat allati yajibu tahliyatul qalb. Adapun perbuatan-perbuatan yang baik yang wajib dihiasi hati kita dengan hal tersebut dan kita wajib mempunyai sifat tersebut banyak kata Imam Al-Haddad, banyak sekali. Dan maka di sini kami akan sebutkan bagiannya baik yang paling penting, inti-intinya yang paling pentingnya. Wa nanabbaha 'alaiha bi kalamin mujmal wajiz. Kami akan ringkas, tidak panjang-panjang. Kalau terlalu panjang lagi tak masuk juga. InsyaAllah. Apa yang paling utama dari hal yang bisa menjadi kewajiban untuk kita hiasi hati kita dengan itu? Menjadi satu kewajiban untuk kita mempunyai sifat itu. Yang paling afdal adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini min a'zamil munjiyat. Sesuatu yang paling besar yang bakal menyelamatkan kita. Sebagaimana taubat dari segala dosa. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Walaupun uji kita katik dosa. Kita bertaubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menjanjikan untuk diterima taubat kita. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31? Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita tengok kalimatnya orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini berarti dosanya tak kata atau dikit dosanya, tapi diperintahkan Allah untuk bertaubat. Mak mana orang yang banyak kesalahan, mak mana orang yang banyak dosa, orang beriman lagi Allah perintahkan untuk bertaubat. Maka jangan pernah kita merasa kita tidak kata dosa. Jangan pernah kita merasa kita tidak pernah melakukan kesalahan dengan Allah. Banyak sekali kesalahan kita yang tidak kita sadar itu banyak. Makanya dosa itu ada dosa yang tidak kita ketahui. Ada dosa yang kita ketahui, ada dosa yang tidak kita ketahui.
Nah, dengan bertaubat dengan Allah tadi, kita melaksanakan perintah Allah, tubu ilallah. Taubatlah kalian kepada Allah. Itu ayat yang pertama. Dalam ayat lain Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah. Wahai orang-orang yang beriman, disebutkan Allah. Bukan orang-orang yang tidak beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang paling diterima Allah itu nasuha. Kalau selain nasuha, itu tidak terima sama Allah. Taubat yang benar-benar. Makanya setelah orang itu bertobat, dijelaskan lagi oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat demen dengan orang yang galak bertaubat dan sangat demen dengan orang yang membersihkan dirinya. Nah, ini ayat ini antum. Kalau kita pahami secara harfiahnya, secara kalimatnya, secara terjemah. Kalau terjemah tidak apa-apa kita terjemahkan. Al-Quran kan tidak boleh ditafsir. Kalau diterjemah dia tidak apa-apa. Ditafsir itu harus ada ilmunya. Di sini kalau kita tengok dalam kalimatnya, Allah itu demen dengan orang yang bertobat dan demen dengan orang yang membersihkan diri. Mutatahhirin itu bisa pembersihan diri secara zahir, bisa pembersihan diri secara batin. Pembersihan diri secara zahir apa dia? Allah demen dengan wong yang rapi, wong yang bersih, wong yang wangi, wong yang tidak kudel. Itu demen Allah Ta'ala. Allah itu demen dengan yang bersih-bersih. Sebab Nabi mengatakan al-Islamu nazib. Islam itu agama yang bersih. Tidak pernah Islam mengajarkan jorok. Tidak pernah Islam mengajarkan rumah berantakan. Tidak pernah. Islam mengajarkan bersih. Nabi Muhammad itu rumahnya kecil tapi bersih. Makanya Nabi katakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, kata Rasulullah. Ini kita tengok aliran kalimatnya itu. Jadi Allah demen. Maka ada ulama mengatakan, kan kalau bahasa ngetrennya taubat itu kan hijrah. Hijrah kan, kata ulama tidak dipakai bahasa hijrah itu, kita pakai bahasa taubat. Kenapa? Sebab kalau bahasa hijrah itu tidak termaktub dalam Al-Quran, tapi kalau bahasa taubat dituliskan Allah dalam Al-Quran. Taubat itu lebih abdul bahasanya, orang yang dari tidak benar ke jalan yang benar. Maka kata orang tu, kata ulama-ulama dulu, tidak kata orang yang maksiat yang tidak punya masa depan. Tidak kata orang yang sekarang berbuat dosa yang tidak punya masa depan. Artinya kita jangan memponis orang. Sekarang dia maksiat, dia punya masa depan, dia bisa bertobat dengan Allah. Dan tidak kata orang yang baik sekarang ini yang tidak punya masa lalu. Iya. Jadi mungkin dia masa lalunya lebih baik dari kita. Cuman dia tadi benar-benar nak bertobat dengan Allah, jadi dulu pokoknya masa lalunya. Memang tak boleh kita mengingat masa lalu. Dalam hadis memang Nabi mengajarkan boleh kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tapi dalam hati kita tidak nak ulangnya lagi dan menyesal dari apa yang pernah kita lakukan sehingga keimanan kita naik. Nah, jadi seperti itu ayatnya. Kemudian Allah juga berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi." Barang siapa yang bertobat setelah dia menzalimi dirinya, wa aslaha, dan dia berbuat baik, menjadi orang yang baik, fa innallaha yatubu alaih. Allah akan ampunkan dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu. Jadi hanya kepada Allah. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang akan memaafkan segala kesalahannya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah lah juga maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi Allah maha tahu. Itulah Allah itu didiamkannya. Makanya kadang-kadang Allah itu kan nampakkan kepada malaikat keutamaan kita manusia itu, ditunjukkan Allah seakan-akan Allah tidak tahu. Padahal Allah itu tahu. Kalian turun. Contoh kita majlis kan, kalian turun, tengok ada nama siapa-siapa yang duduk di majlis itu. Allah tahu, niat kita pun tahu. Cuma Allah itu nak nunjukkan malaikat bagaimana hebatnya orang yang taat dengan aku. Manusia yang taat dengan aku lebih baik dari kalian, kata Allah. Nah, itu maksud Allah nak nunjukkan dengan makhluk-makhluknya atau dengan malaikat-malaikat. Maka dari sinilah kita diperintahkan di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "At-taib minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang bertaubat dari dosa sebab seperti orang yang tidak ketik dosa. Bersih dosa. Asal benar-benar dia taubat dengan Allah. Sebab dikatakan oleh Rasulullah, Allah itu membentangkan
membukakan pintu rahmatnya di waktu siang. Dibukakan Allah pintu rahmatnya di waktu siang, liyatuba musi'al lail, agar orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam bertobat di waktu siang. Dibuka oleh Allah pintunya. Begitupun sebaliknya, rahmat Allah dibukakan di waktu malam agar orang-orang yang di waktu siang bermaksiat dengan Allah bisa bertobat di waktu malam. Dibuka dengan Allah pintu rahmat. Siapa yang nak bertobat? Siang dia maksiat, malam dibuka dengan Allah rahmatnya. Sila tobat, balik sama Allah. Kita diampuni Allah. Malam dia maksiat, siang dibuka dengan Allah pintu taubatnya, diterima sama Allah. Sampai apa? Hatta tatul asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat, baru ditutup oleh Allah pintu taubat itu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan juga oleh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan ya ayuhan nas. Nah, ini kalau kalimat Nabi ya ayuhan nas ini umum. Wahai orang, wahai segenap manusia, tubu ila rabbikum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati. Bertobatlah sebelum kalian mati. Wa badiru bil a'mali shalihat. Bersegeralah kalian beramal-amal baik sebelum kalian sibuk. Mumpung masih ada waktu luang, kerjalah. Kalau tak kata gawe, manfaatkan waktu luang itu sebaik-baiknya. Maca solawat, maca zikir. Jangan kosong waktu itu. Kalau model kita kan lagi duduk ni kan, kita manfaatkan waktu ni. Nah, kalau waktu cak ini kita tak boleh zikir, kita tak boleh solawat, kita majlis, ini utama. Kalau waktu di luar ini kita kata gawe, apa manfaatkan waktu sebelum kita sibuk? Kalau kita nak sibuk, dah baca lagi kita. Ya, wasilu alladhi bainakum wa bain rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Sambung tali kalian dengan Allah. Sambung kata Rasulullah. Sambung ikatan kalian dengan Allah, dengan Tuhan kalian, dengan banyak-banyak mengingat Allah. Itu. Jadi kita dekatkan diri kita dengan Allah semaksimal kita mungkin. Sebelum datang kematian menjemput kita. Memang asik kalau pribadi kita, ketika kita berziarah ke kuburan orang tua kita tu, ketika kita berziarah ke kuburan orang tua kita atau mungkin ibu kita atau abah kita, asik sebenarnya untuk menambah iman dengan kita. Kita bisa berfikir mereka di barzah sana, dalam keadaan mak mano, mereka sudah nikmat, tidak mikirkan segala kecapean dunia. Model kita ni masih banyak beban kehidupan kita, masih banyak tanggungjawab kita. Kira-kira kelemaknya mereka yang sudah ada di barzah sana, dan kita juga berfikir, ya Allah, pastilah kita minta husnul khatimah. Nah, jangan sampai kematian itu datang kita tidak bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala akan menerima taubatal abad, taubat seorang hambanya malam yughargir, selagi nyawanya belum nyampe di kerongkongan. Kalau nyawanya sudah nyampe di sini, tidak terima lagi sama Allah. Tak Fir'aun tu laknatullah alaih tu, waktu masuk ke laut apa? Sungai Nil, Laut Merah. Waktu beliau tenggelam di situ, baru aku beriman dengan Tuhanmu Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhanmu Musa. Dia berteriak di situ. Bercuma nyawanya sini. Nyawa sudah di sini, jadi mana Allah. Nah, cuma waktu Fir'aun tenggelam itu, masyarakat Mesir tidak percaya Fir'aun mati. Mereka tidak percaya Fir'aun itu mati. Mereka tahunya Tuhan tidak mungkin mati. Apa? Al-yawma nunajjika bibadanika. Langsung Allah lemparkan jasadnya ke pinggir laut supaya mereka tahu, nah mati ni Fir'aun ni. Tengok kamu, asli mati. Sampai sekarang jasadnya dibadikan Allah. Ibrah untuk pelajaran kita. Nah itu, jadi selagi nyawa kita sudah di sini, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum nyampe di sini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada apa namanya? Rasulullah SAW itu memohon kepada Allah agar dosa-dosa umatnya diampunkan Allah. Sampai Nabi itu benar-benar minta kepada Allah, dan akhirnya Allah kabulkan hajat itu. Walaupun kata Allahnya melalui malaikat Jibril, Allah berfirman, wahai Muhammad, walaupun ada di antara umatmu mulutnya tak baca mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya beriman dengan Allah, maka aku ampunkan dosanya. Itu hebatnya umat Rasulullah SAW. Kalau umat-umat dulu tak boleh macam itu.
Dia harus mati dalam sekian hari harus taubat. Kalau sekian hari tak taubat, tak terima sama Allah. Sedangkan kita tak tahu kematian kita datang kapan. Seperti itu. Kemudian ketahuilah anna taubah laisat hiya qaulul abdi bi lisanihi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Yang namanya taubat itu bukan ucapan kita yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, bukan itu. Tapi hati kita tak nyesal. Cuma mengucapkan astaghfirullahaladzim, hati kita kemana-mana, tak pernah nyesali dosa kita. Bukan itu maksud taubat itu. Wa min ghairi iqla' min anil zambi, dan tidak mau melepaskan dosa. Habis istighfar, laju lagi. Kelam 3 hari, laju lagi. Nah itu bukan taubat. Bukan, maksudnya itu bukan seperti itu yang dimaksud dengan taubat yang benar. Ulama menjelaskan, taubat itu ada syarat. Syarat yang harus kita tepati. Wala tatimmu taubah illa biha. Tidak akan sempurna taubat itu kecuali mencukupi syarat taubat itu. Yang pertama, an-nadam bil qalbi ala dzunubi salifah. Menyesali dalam hati kecil kita atas dosa-dosa yang dulu. Kita nyesali, kita duduk menyendiri, kita bayangkan, ya Allah, nangis kita, alangkah banyak dosa aku, ya Allah, aku galak berjudi, aku berzina, segala macam. Kita nyesali dosa itu. Kemudian kita, yang pertama itu. Yang kedua, al-iqla' anil zambi. Al-iqla' itu apa dia? Melepaskan segala dosa yang kita lakukan. Tidak lagi aku nak melakukannya selagi nyawa aku ada di badan. Lepas segala. Itu. Tidak lagi melakukannya. Lepas segala. Syaratnya. Yang kedua. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ila dzunubi ma'asya. Dia bertekad di dalam hatinya untuk tidak lagi melakukan dosa itu selagi dia hidup. Jadi dia melepaskan dosa seketika itu, tidak akan lagi melakukannya, dan dia juga bertekad dalam hati tidak akan mengulanginya dosa itu selama dia masih hidup. Itu kalau berkaitan dengan Allah, 3 syaratnya. Kalau dosa kita sama Allah itu 3 syaratnya. Itu tadi, pertama menyesal, menyesal dalam hati dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Kedua, langsung melepaskan dosa itu, tidak lagi mengulanginya. Tidak lagi melakukan, ada rutin melakukannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa-dosa yang pernah dilakukannya atau yang belum pernah dilakukannya selama hidupnya di dunia ini. Itu antara kita dengan Allah. Nah, kalau umpama kita ada kaitan sama manusia, dosa kita sama Allah itu gampang. 3 itu lah cuma syaratnya. Kalau dosa kita sama manusia, ada tambahan syaratnya. Kita punya dosa sama orang. Baik dosa itu barangkali kita menzolimi manusia, baik menzolimi diri dia, atau menggoyakkan kehormatan dia, atau mungkin ngembek harta dia. Nah itu ada tambahan syaratnya. Yang 3 tadi ya, ditambah sikap. Kalau umpama yang kita sakit tadi diri dia, maka kita harus mengembalikan hukuman kepada dia. Mana caranya? Dia memaafkan kita. Kita minta maaf dengan dia. Kita minta kebijaksanaan dengan dia. Terserah dia nak ngapoi dengan kita. Kalau kita nyakiti badan dia, kalau kita zalimi badan dia, kalau kita ngambil harta dia, minta ikhlas ke, minta halal ke. Mana caranya? Uji dia tak baca, aku ngalalkan, kau semaya sekian, tebus, bayar. Kalau dosa dengan orang, berat. Tak semakannya kita kalau kaitan sama manusia ni berat. Jangan ucap-ucap. Tak baca kita ucap-ucap. Kalau umpama berkaitan dengan apa? Dengan kehormatan dia, itu. Jadi apa namanya? Kita natangi dia, kita istilahnya terserah. Dia nak ngapakan kita. Najulah. Anak nak nyesel, anak bertaubat. Kau nak ngapakan aku terima. Memang salahkunya. Dan aku datang ke sini untuk minta halalkan, minta ikhlaskan apa yang pernah aku lakukan dengan engkau. Berat tak kira-kira? Oh ini yang berat. Makanya kata Rasulullah itu dosa itu ada 3. Ada dosa yang tidak diampuni Allah, ada dosa yang diampuni Allah, ada dosa yang tertunda. Yang diampuni, yang tidak diampuni Allah itu syirik, menyekutukan Allah. Dosa yang diampuni, yang diampuni Allah, dosa kita dengan Allah. Kalau dosa kita sama Allah, kita ya Allah, nangis kita taubat, diampuni Allah. Nah yang ketiga yang tertunda ini, tidak diampuni Allah, tidak terima, tidak diampuni Allah, tertunda, stop.
dosa kita dengan makhluk, dosa kita dengan manusia, tidak bakal pacak kita masuk surga tanpa halalnya dia mengikhlaskan zaliman kita dengan dia. Tak usah jauh-jauh, kita tak usahkan dengan manusia. Di dalam riwayat dikatakan antara surga sama neraka itu ada sebuah lembah, sebuah gunung namanya Al-A'rab, yang namanya ada dalam Al-Quran ini. Surat Al-A'rab itu nama sebuah tempat yang ada di antara surga dan neraka. Yang tinggal di dalam gunung itu, di tempat itu ada banyu, ada buah-buahan. Yang tinggal di situ siapa? Orang-orang yang punya tanggungan, yang punya tunggaan, yang punya penghalang. Contohnya seorang anak yang mati dalam medan perang tapi tidak minta izin sama orang tua. Dia melok berperang jihad di jalan Allah, tapi orang tuanya tidak izin ke dia. Itu tak langsung masuk surga. Bayangkan antum mati perang, mati syahid, lagi tak baca masuk surga. Gara-gara punya sangkutan sama orang tuanya sangkutannya. Tuh. Jadi berat kalau dosa dengan orang, apalagi orang lain, orang tua lagi dikalung dulu sama Allah Ta'ala, apalagi punya dosa sama tetangga, apalagi punya dosa sama muslim. Kalau dosa sama muslim itu berat dosanya. Allah itu paling tak demen kalau nyakiti hati seorang muslim. Nabi juga seperti itu. Maka dari situlah kita minta maaf dulu, minta ikhlas. Agak berat kan itu kan. Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in min fara'idil lazimah kas-shalah wa zakat. Begitupun juga ada orang nak bertaubat, dia galak tak salat, dia meninggal ke salat, dia meninggal ke zakat, dia nak bertaubat. Mana cara dia bertaubat? Diqada, diulangi salatnya tadi. Dia nak bertaubat dengan Allah, diulangi semampu dia dan sekuatnya dia untuk mengulangi solat yang dia tinggal ke tadi. Itulah kata ulama galak ngajarkan, kalau kita punya hutang solat, kita kejar hutang solat dulu. Itu ada ulama yang punya patokan seperti itu. Tapi kalau sini untuk Abu Haddad menuliskan hasbal istito'a wal imkan. Mana baik kita semampu kita dan yang memungkinkan buat kita kodok. Kita nak taubat, kita dulu meninggal ke solat dari umur 15 tahun, kita hitung. Dari kita balik umur sekian, berapa banyak solat yang kita tinggalkan, kan pacak dihitung itu. Kalau sehari 5 waktu, sebulan 150 waktu, setahun sekian, 1800 waktu, setahun 1800 waktu. Kalau ditinggal kena 30 tahun, nah berapa hitungan solat dia yang ditinggalkan? Maka kata ulama dikodok tu ya dikodok semampu kita. Ya dihitung dikodok, habis solat zuhur kita solat zuhur lagi kodokan. Agak solat zuhur lagi, so asar sebelum asar kita kodokan asar dulu. Sampai keutamaan solat yang kita tinggalkan itu kalau nak benar-benar taubat dengan Allah. Ya, diulangi solatnya tadi. Kemudian fa idza tabal abdu min dzunubihi ala wajhi alladhi wasafnahu, kalau seorang hamba itu benar-benar bertaubat dari dosa-dosanya menurut yang tadi diterangkan, benar-benar dia melepaskan dosanya, ayyakuna bainal khauf war raja, maka pantaslah bagi dia mempunyai dua sifat. Antara sifat takut dengan sifat mengharap kepada Allah. Mana maksudnya? Dia punya sifat mengharap kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan keutamaanmu, dengan kemuliaanmu, terimalah taubatku ya Allah. Aku nak bertaubat ya Allah, tidak lagi nak melakukannya ya Allah. Itu mengharap supaya diterima taubatnya. Maaf, mohon maaf, yang menerima taubat kan hanya Allah. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Hanya Allah yang menerima taubat. Tak kata selain Allah yang menerima taubat. Begitupun dia harus diiringi rasa takut. Takut apa? Takut tak terima taubatnya. Kita kan tak boleh pernah merasa aman dari tipu daya Allah. Jadi kita tak takut ya Allah tak terima taubatnya. Kalau tak terima mak mana ya Allah aku miskin, aku ni sara ya Allah. Bukan miskin dunia, miskin hati, miskin taubat sama Allah Ta'ala. Maka dia penuh dengan pengharapan dan penuh dengan takutan. Maka dari situ setiap mukmin wajib mutaakkid harus melakukannya, ayah tariza min jami'i dzunub. Dari sinilah kita lah paham, berarti kita harus menghindari dosa. Wajib menjauhi segala dosa seluruhnya, karena di dalam dosa itulah ada murkanya Allah Ta'ala. Kalau kita naudzubillah min dzalik, kalau pas kita melakukan satu kesalahan, di situ ada murkanya Allah, tidak akan lagi ada taubat bagi kita.
Tidak bakal diterima lagi taubat kita kalau memang Allah sudah murka sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, jangan pernah kalian meremehkan satu perbuatan dosa, sebab belum tentu di situ ada murka Allah. Jangan pernah kalian meremehkan satu perbuatan baik, sebab belum tentu di situ ada ridhonya Allah. Jadi kita cari, kita jauh yang maksiat, kita jauh yang dosa, kita cari yang baik, kita amalkan yang soleh. Wahya sabab fi jamil baliyat wal halikat. Kalau sudah Allah marah, kalau sudah Allah murka, itulah hal dan menjadi sebab mendatangkan segala balak dan kehancuran hidup buat kita. Tak katik lagi Allah memperhatikan kita, tak katik lagi kebahagiaan dunia dan akhirat buat kita. Hanya syaitan yang menguasai kita. Kalau Allah sudah murka sama kita, bukankah tujuan hidup kita di dunia ini untuk mencari keridhaan Allah? Nah, mana cari kesenangan Allah dengan kita? Sebagaimana kita galak mencari kesenangan wong dengan kita. Kita galak mencari mak mana wong ni supaya senang sama kita. Akhirnya tunjuk sesuatu sama kita kan? Mak manalah kita nyari kesenangan Allah seperti kita mencari kesenangan dengan makhluk. Kalau kita ngenyek-ngenyek sama Allah sehingga Allah senang sama kita. Kalau Allah sudah senang sama kita, demi Allah, hidup kita, batin kita, jiwa raga kita akan menjadi tenang. Tidak bakal sulit lagi, tidak bakal sedih lagi menghadapi kehidupan-kehidupan yang penuh dengan terjal dan batu-batu yang bakal kita hadapi ke depan. Mulai hidup kita tenang drastis. Itu tanda Allah senang sama kita. Itu tanda Allah terima taubat kita. Dan itu yang kita cari. Walaupun sudah berbunyi berdetik. Itu yang kita cari. Nah, kan belum masih ada waktu. Kalau kemudian sudah kita berusaha menghindari dosa, menghindari maksiat, umpama terjadi in waqa'a fi syai'in min adz-dzunub, tak sengaja. Sebab dikatakan oleh ulama, oleh asal Imam Sufyan Tsauri, beliau mengatakan setiap dosa yang dilakukan dengan syahwat itu masih diharapkan ampunan Allah. Karena kita ini ada syahwat. Tapi setiap dosa yang dilakukan karena sombong tidak bakal diampuni Allah. Makanya kalau ada orang berbuat dosa sombong, oh aku ni preman, itu ditakut tidak diampuni Allah. Bangga dengan kejahatan dia. Mestinya kejahatan itu ditutupi, jangan ditunjuk-tunjuk ke semua. Nampuk sana, cerita sana, aku ni dulu bandit. Sekarang kau jadi apa? Tak usah diceritakan. Jadi umpama kita ni jatuh kepada perbuatan maksiat kena syahwat tadi, contohnya Nabi Adam. Nabi Adam tu melakukan kesalahan kena makan buah huldi, tapi diampuni Allah. Kalau iblis sombong, maksiat kena sombong, tidak diampuni Allah. Nah, kalau umpama kita terjadi perbuatan maksiat kena kita kalah dengan nafsu, langsunglah bertaubat dengan Allah. Langsunglah kita bertaubat kepada Allah dengan maksud tidak israr, tidak meremehkan dosa. Karena dua ini galak meremehkan dosa. Dikecil juga, dikit juga dosanya. Nah, jangan kita meremehkan dosa. Kecil besar dosa yang kita lakukan langsunglah bertaubat sama Allah. Wala iqamati ala zanab, dan jangan menetapkan dari dosa yang kita lakukan. Wala ridha bihi, dan jangan senang dengan dosa yang kita lakukan. Jangan kita senang, kita benci. Ya Allah, ngapa aku melakukan ini? Allah, aku terjebak ya Allah. Nah, ini. Jadi begitu kita melakukan satu kesalahan, begitu kita sudah bertobat dengan Allah, tiba-tiba kita melakukan satu perbuatan salah, kena nafsu, cepat-cepatlah kembali dengan Allah. Nah, itu dimanapun keadaan kita, untuk kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan Ramadan kan, Ramadan ini bulan taubat, bulan kita kembali kepada Allah. Karena berhubung bulan Ramadan ini banyak ustadz yang ngisi di Mushola Nurul Iman setiap hari ada, jadi anak tetap nyambung kitab ini dah. Ya, kalau anak buka tema tahu tumbuhan, ya. Jadi biarlah kita nyambung kitab ini, kita teruskan. Sebab di sini isinya munjiat kalau yang bakal nyelamat ke kita kalau insyaAllah. Jadi kalau anda buka tentang puasa, udah tahu Ustaz ini kayak buka puasa, sama temanya kan. Ini kita buka sambung lagi, insyaAllah ketemu di bulan puasa gitu. Mudah-mudahan disehatkan Allah antum. Anda juga minta doa, semoga kita sehat, semangat puasa, senang kita ketemu puasa. InsyaAllah kita diampuni Allah dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu malam ini. Kalau ada kata-kata anak yang salah selama anak ngajar sebelum puasa ini, anak minta maaf. Bukakan pintu maaf sebesar-besarnya kekurangan dari anak pribadi, karena anak juga manusia yang banyak salah, banyak hilap. InsyaAllah dengan kita membukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada saudara muslim kita,
InsyaAllah Allah juga maafkan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.